Pada suatu hari di Akademi Saint Michael di New York, Sergei dan adiknya bernama Dmitri dijemput oleh bapak mereka bernama Nikolai. Where are we going, Papa? Mom's dead. She took own life. She was weak. Dengan wajah serius, dia mengabarkan bahwa ibu mereka telah meninggal dunia. Dia menjelaskan bahwa sang ibu mengakhiri hidupnya di rumah sakit jiwa akibat depresi berat yang selama ini diderita. Tapi alih-alih membawa mereka ke pemakaman, Nikolai mengajak kedua anaknya ini pergi ke Tanzania untuk berburu. Menurutnya, orang yang mengakhiri hidupnya sendiri adalah sosok yang lemah dan gak pantas mendapatkan penghormatan. Sergei yang marah dengan keputusan bapaknya cuma bisa diem meski hatinya penuh dengan amarah dan kesedihan. Dan sementara itu di Tanzania, seorang gadis bernama Calypso sedang memainkan kartu milik neneknya yang seorang ahli supranatural yang terkenal di desanya. Sang nenek meminta Calypso memilih 3 kartu. The second card is the situation. Dan setelah melihat kartu-kartu yang dipilihnya, nenek dengan serius memperingatkan bahwa Calypso akan segera menghadapi peristiwa gak terduga. Sebelum beranjak, nenek memberikan sebuah botol kecil berisi ramuan keluarga yang turun-temurun. Ia menjelaskan bahwa ramuan ini mengandung sihir yang sangat kuat dan mampu menyembuhkan segala penyakit. Dengan nada yang penuh keyakinan, nenek menegaskan bahwa Calypso akan membutuhkan ramuan ini dalam waktu yang dekat. Entah apa yang akan terjadi. Beralih ke Nikolai dan kedua anaknya, mereka telah tiba di Tanzania untuk berburu dan mereka kesini tujuannya adalah untuk memburu Zar, seekor singa legendaris yang dikenal telah memakan puluhan orang sana. Nggak pakai lama, Nikolai telah menembak seekor rusa dan meminta kedua anaknya mendekat. Ia mengajarkan bahwa makhluk lemah akan selalu berakhir seperti rusa ini. Di antara keduanya, Sergei yang tampak berani, sementara Dmitri nggak mau mendekat karena ketakutan. Perburuan pun berlanjut hingga seorang pria bernama Alexei menawarkan kerjasama kepada Nikolai. Tapi Nikolai menolaknya dengan mentah-mentah, menganggap dia terlalu lemah untuk diajak bekerja sama. Saat rombongan berburu, Sergei dan Dmitri malah tertinggal dan tiba-tiba singa itu mengamuk, menyerang Sergei dan membawanya pergi meskipun telah ditembak berkali-kali. Sementara itu di tempat lain, si Calypso yang sedang menemani ortunya memotret jelapa. Tiba-tiba ia merasa firasat aneh dan berjalan ke arah semak-semak. Dan di sana dia menemukan Zar telah meninggalkan tubuh Sergei yang penuh luka. Melihat situasi ini, Calypso tanpa ragu menggunakan ramuan pemberian neneknya tadi untuk menyelamatkan Sergei. Ramuan itu bereaksi cepat di tubuh Sergei, tapi Calypso tetap meminta bantuan. Sergei pun dibawa ke rumah sakit, sementara Calypso menyerahkan kartu bergambar singa kepada Sergei sebagai simbol perlindungan. Dan di rumah sakit, dokter panik karena detak jantung Sergei nggak lagi terdeteksi, menyatakan ia telah tewas. Tapi 3 menit kemudian, secara ajaib, Sergei pun hidup kembali. Dan beberapa hari kemudian setelah sadar, Sergei terus memandangi kartu bergambar singa yang diberikan oleh Calypso kemarin. Dokter yang merawatnya memberitahu bahwa kartu ini berasal dari seseorang yang telah menyelamatkan nyawanya. Dokter juga menyebutkan bahwa dengan luka separah itu, Sergei seharusnya sudah meninggal. Tapi mereka nggak dapat menjelaskan bagaimana ia bisa bertahan dan hidup kembali. Dan gak lama kemudian, Dmitri dan Nikolai datang menjemput. Nikolai kemudian memberitahu dokter bahwa ia akan membawa Sergei pulang meskipun kondisinya masih belum stabil. Sampainya di rumah, Sergei menemukan sebuah surat yang ditinggalkan oleh ibunya. Dalam surat itu tertulis ibunya memohon agar Sergei tidak menjadi seperti bapaknya. Dan di surat itu juga rupanya kita mengetahui sebuah fakta jikalau Nikolai atau bapak Sergei ini merupakan seorang gembong narkoba kelas kakap. Dan dengan surat ini Sergei pun semakin yakin untuk membulatkan tekadnya agar tidak terpengaruh oleh bapaknya. Lama kemudian sang bapak memanggil Sergei ke ruangannya dan memperlihatkan
bahwa kepala singa itu telah terpajang di dinding. Dengan bangga, Nikolai mengatakan bahwa ia telah berhasil membunuh singa itu. Entah kapan membunuhnya, tiba-tiba saja sudah ada di situ. Akan tetapi, Sergei yang gak pengen seperti bapaknya memutuskan untuk kabur. Dan saat memasukkan barang-barangnya ke dalam tas, dia melihat bajunya yang robek akibat gigitan Singhazar itu. Dan tiba-tiba botol ramuan milik Calypso tiba-tiba saja terjatuh dari tasnya. Dan Sergei pun menyadari bahwa seseorang pasti telah memberinya ramuan ini yang telah menyelamatkan nyawanya. Di saat malam itu juga, Sergei berusaha kabur dan memanjat atap. Tapi secara aneh, tubuhnya secara refleks mendarat dengan sempurna tanpa terluka. Gila sekali. I have to. Why? I can't explain it. Something's happened. Mom used to sing to us around the fire. Adanya ini memohon agar Sergei nggak meninggalkannya sendirian. Tapi Sergei dengan berat hati menjelaskan bahwa dia tidak bisa membawa Dimitri karena dia ingin adiknya tetap bersekolah dan memiliki masa depan yang cerah. Sergei pun berjanji akan selalu mengunjungi Dimitri setiap di hari ulang tahunnya. Sergei akhirnya pergi melewati padang rumput yang luas dan tiba-tiba dia melihat kawanan banteng liar berlari dengan kencang ke arahnya. Tidak ada waktu untuk menghindar. Sergei hanya bisa pasrah. Tapi secara ajaib, satu banteng besar berhenti di hadapannya, seolah melindungi Sergei dari kawanan lain. Dan gak lama kemudian, Sergei pun sampai di sebuah rumah tua di tengah hutan. Rumah itu merupakan rumah peninggalan ibunya. Tempat itu kini menjadi pelarian Sergei, tempat di mana dia bisa bersembunyi dan memulai kehidupan baru, jauh dari bayang-bayang bapaknya dan dunia gelap yang dia tinggalkan. Esok hari pun tiba. Sergei mulai menyadari perubahan aneh dalam tubuhnya. Ia kini bisa bergerak dengan kecepatan luar biasa dan melihat dengan sangat jelas dari jarak jauh. Sergei melihat sekelompok pemburu ilegal yang membantai kawanan banteng demi tanduknya. Ketika dia mendekat, mayat-mayat banteng tergeletak tanpa tanduk dan dibiarkan membusuk begitu saja. Amarah Sergei memuncak. Dua pemburu tiba-tiba muncul dan memintanya pergi. Tapi Sergei yang dipenuhi kemarahan gak bisa mengendalikan dirinya. Dengan kekuatan barunya ini, dia menyerang dan membunuh kedua pemburu itu dengan brutal. Kejadian itu menjadi titik balik bagi Sergei. Dia pun memutuskan untuk menggunakan kekuatan barunya ini untuk memburu para pemburu ilegal dan orang-orang jahat, menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. 16 tahun kemudian, Sergei yang kini telah dewasa, dia sedang menyamar sebagai tahanan untuk masuk ke dalam penjara Rusia di Kutub Utara. Tujuannya jelas, yaitu untuk menyusup ke dalam jaringan mafia yang beroperasi di dalam penjara itu. Di dalam sana, Sergei sengaja memprovokasi anggota mafia hingga menimbulkan kekacauan. Dan seperti yang dia harapkan, dia pun segera dibawa menghadap Seyon Chorny, seorang pemimpin mafia yang menjalankan bisnis ilegal dari balik penjara itu. Dan tanpa basa-basi, Sergei pun setelah misinya selesai, Sergei pun melarikan diri dengan kelincahan yang luar biasa, berlari menembus badai salju. Dan dalam kegelapan malam, ia akhirnya mencapai pesawat yang telah menunggunya, siap untuk membawanya menuju ke misi berikutnya. Entah bagaimana Sergei sekarang ini, nampaknya dia menjadi agen rahasia atau semacam ya superhero pembawa kebenaran lah gitu.
Setelah melarikan diri, Sergei berjalan menuju markasnya yang tersembunyi di dalam hutan. Di tengah perjalanan, alarm di ponselnya berbunyi mengingatkannya bahwa ulang tahun Dimitri tinggal beberapa hari lagi. Dan sesampainya di markas, dia pun langsung tertidur. Dan keesokan harinya, Sergei menghadang rombongan pemburu ilegal yang membantai banteng-banteng demi tanduknya. Dengan segala upaya, dia berusaha menghentikan mereka. Tapi satu mobil berhasil melarikan diri. Dan dengan penglihatannya yang tajam, Sergei mencatat plat nomor mobil itu. Dan keesokan harinya, para pemburu yang selamat melapor kepada bos mereka tentang seseorang yang mengacaukan aksi mereka kemarin. Tapi saat mereka mengangkat wajah, ternyata orang yang duduk di hadapan mereka ternyata adalah Sergei sendiri. Dan dengan tatapan dingin, Sergei mengungkapkan jika dia telah membunuh pemilik ruangan itu atau bos mereka. Dan kini dia mengambil alih. Di sana, dia menemukan sebuah buku berisi daftar nama para mafia yang terlibat dalam perdagangan hasil buruan ilegal, narkoba, dan bahkan senjata. Tanpa ragu, ia menetapkan satu tujuan, memburu dan membunuh, menghabisi semua nama dalam daftar itu. Tanpa membuang waktu, Sergei pun langsung menghabisi para pembunuh ilegal itu yang ada di ruangan. Targeting law enforcement and the judiciary. Sementara itu di tempat lain, Calypso yang kini sudah dewasa bekerja sebagai pengacara ternama. Suatu hari dia menerima kabar duka, sahabatnya ditemukan telah mati. Ternyata dibunuh oleh anak buah Semyon Chorny saat sedang menyelidiki kasus kejahatan yang melibatkan bos kriminal itu. Seusai menghadiri acara pemakaman, Calypso dikejutkan oleh kedatangan si Sergei, seorang pria yang pernah dia selamatkan tempo dulu. Sergei mengembalikan kartu miliknya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya karena Calypso telah menyelamatkannya dahulu. Calypso pun terkejut saat Sergei mengaku bahwa ia sangat ahli dalam memburu orang. Sebagai balas budi, Sergei memberitahunya bahwa dia telah membunuh sang Semyon Chorny itu yang sebelumnya ditahan di sebuah penjara di Kutub Utara. Awalnya, Calypso menganggap bahwa itu hanyalah omong kosong. I already did. Tapi malam harinya, dia pun melihat berita tentang kematian Semyon yang beneran terjadi, beserta beberapa bos kriminal lainnya. Media kini mulai menyebut sosok misterius yang memburu para penjahat itu dengan julukan The Hunter. Esok hari pun tiba, Sergei balik lagi menemui Calypso. Sekarang dia nunjukin sebuah buku berisi daftar nama para kriminal kelas kakap. Sergei tahu bahwa sebagai pengacara berpengaruh, Calypso ini mesti punya banyak akses ke orang-orang berkuasa, termasuk mereka yang ada di dalam daftar hitam ini. Dia pun mengajak si Calypso ini untuk bekerjasama guna memburu dan melenyapkan para gembong kejahatan tersebut. Tapi Calypso nggak langsung setuju. Dia sadar bahwa tindakan ini bisa membahayakan orang-orang di sekitarnya. Dan sebelum pergi, dia berjanji akan memikirkannya terlebih dahulu. Sementara itu di tempat lain, kini Alexei dikenal sebagai salah satu bos mafia paling berbahaya. Dengan julukan Rinho, dia berhasil mengambil alih berbagai bisnis ilegal dan memperkuat pengaruhnya di dunia kriminal. Suatu hari, asistennya bernama Bert datang membawa kabar mengejutkan. Semyon Chorny ditemukan tewas di dalam sel tahanannya. Bert memperingatkan bahwa pembunuh Semyon kemungkinan besar akan datang mengincar mereka berikutnya. Dan tanpa ragu, Rinho mengajak Bert menemui 3 mantan anak buah Semyon. Dalam pertemuan itu, Rinho dengan tegas menyatakan bahwa ia akan mengambil alih seluruh bisnis peninggalan Semyon. Dia menawarkan kesempatan bagi salah satu dari mereka untuk bergabung dengannya. Tapi ketiganya justru menertawakannya dan gak pakai lama, Rinho menunjukkan alasan mengapa dia menjadi bos besar. I have to see who they're dealing with. He's bicentennial. Dia mencabut selang obat yang tertanam di perutnya, menyebabkan kulitnya mulai mengeras seperti kulit badak. Panik, salah satu dari mereka, si Kadir namanya, langsung membunuh rekannya sendiri dan bersumpah setia kepada Rinho. Gila,
Dan malam hari pun tiba. Kadir mendapat undangan dari siapa? Dari Nikolai. Gak tahu apa hubungannya dengan Nikolai ini. Dia diundang untuk datang ke sebuah klub eksklusif milik si Dimitri yang kini sudah menjadi pria flamboyan dewasa yang sedang bernyanyi dan memainkan piano di atas panggung. Dalam pertemuan itu, Nikolai mengajak Kadir bekerja sama untuk mengelola bisnis peninggalan Semyon. Tapi tiba-tiba sekelompok anak buah Rinho menyerbu klub dengan rentetan tembakan. Tapi Nikolai dan anak buahnya berhasil menghabisi semua penyerang. Setelah keadaan kembali tenang, Nikolai memerintahkan Dimitri untuk keluar dari persembunyiannya. Nikolai marah kepada Dimitri ini karena penakut. Pravinov hit failed. All of our guys are dead. Nikolai is a tough old bear. He won't go quietly. Dan gak lama kemudian, Bert menyerahkan sebuah flash disk yang ditemukan terselip di depan pintu rumahnya. Dan perlahan-lahan kebenaran pun terungkap. Orang yang dijuluki The Hunter itu, pemburu yang menghabisi para gombong kriminal, ternyata adalah Sergei, putra Nikolai sendiri. Dan tanpa membuang waktu, Rinho memerintahkan Bert untuk menyampaikan info ini kepada seorang pembunuh bayaran berbahaya yang dikenal sebagai Vortigern. Rinho tahu bahwa Sergei telah membunuh seseorang yang sangat berarti bagi Vortigern, dan pria itu pasti menginginkan balas dendam. Dan seperti yang diduga, Vortigern saat ini berada di penjara Rusia menyelidiki kematian Semyon. Saat seorang petugas mendekat, Vortigern dengan tenang melepas kacamatanya. Dalam sekejap, matanya memancarkan sesuatu yang aneh, dan siapapun yang menatapnya langsung membeku seperti patung selama 3 detik. Rupanya ini adalah kekuatannya. Dalam momen singkat itu, Vortigern dengan mudah membunuh petugas itu. Berpindah lagi ke Sergei. Kini dia sedang menghadiri perayaan ulang tahun Dimitri. Dan akhirnya setelah bertahun-tahun, adik dan kakak itu bertemu kembali. Malam itu, Dimitri ngomong serius tentang serangan yang terjadi sehari sebelumnya. Dia merasa lemah dan pengen menjadi lebih kuat agar enggak lagi diremehkan. Tapi Sergei mengingatkannya untuk tetap menjadi dirinya sendiri dan tidak berubah menjadi sosok kejam seperti bapak mereka. How could I stay away and miss the chance and see both my sons? I don't expect you to give me a hug, but a handshake? Maybe you'll learn someday to forget the best. Dalam keadaan setengah sadar, Dimitri pun senyum mengungkapkan bahwa ia tahu alasan Sergei selalu datang di hari ultahnya. Rasa bersalah karena pernah meninggalkannya. Tapi aku sudah memaafkanmu Sergei, ucapnya. Aku sudah dewasa, ucapnya lirih sebelum tidur. Dan keesokan paginya, Sergei pun kembali ke kamar Dimitri dan menemukan ruangannya berantakan. Rupanya, Dimitri tengah diculik dan dimasukkan ke dalam mobil hitam oleh sekelompok pria bersenjata. Gak pakai lama, dia pun mengejar mobil itu. Tapi kaca anti peluru dan manuver brutal para penculik membuatnya kehilangan kendali. Mobil itu pun melaju ke dermaga, tempat sebuah helikopter sudah menunggu di sana. Sergei nyaris berhasil menggagalkan rencana mereka. Sergei pun langsung menemui Calypso, satu-satunya orang yang bisa membantunya. Dia menyebut satu petunjuk penting, rokok buatan Turki yang dihisap penculik. Calypso menghubungi informannya dan mendapatkan nama Omer. Dia disinyalir sebagai penculiknya. Dia merupakan mantan tentara yang kini bersembunyi di sebuah biara tua di Turki. Tapi info ini datang dengan peringatan lain. Rupanya ada sosok yang lebih besar di balik penculikan ini, yaitu Vortigern dan Rinho. Sergei pun gak membuang waktu. Dia pun langsung OTW dan setibanya di sana, dia menyelinap ke dalam biara, melumpuhkan penjaga dengan panah beracun. Tapi Omer di sana sudah bersiap, dan saat Sergei akhirnya meringkusnya, dia pun menuntut keberadaan Dimitri. Tapi tiba-tiba ledakan dahsyat mengguncang biara. Mereka pun terhempas ke bawah. Who took my brother?
The Rhino. Dan sementara itu gak lama kemudian, Vortigern tiba di lokasi reruntuhan biara itu, mengamati anak panah beracun yang tertancap di tubuh salah satu anak buah Omer. Dia mengenali racun yang digunakan Sergei. Dia mencium baunya dengan penuh perhatian. Dan di tempat lain, Dimitri kini berada dalam ruangan gelap di markas Rinho. Tangannya terikat dan dengan tatapan kosong, dia nyoba memahami situasi yang terjadi. Rinho jelasin bahwa penculikan Dimitri ini bukan tentang tebusan, melainkan jebakan untuk Sergei. Dimitri yang awalnya nggak percaya dibuat terkejut saat Rinho menunjukkan rekaman video aksi brutal sang pemburu atau Sergei itu. Dan kenyataannya bahwa Sergei lah adalah sosok yang paling diketakuti oleh para gembong kriminal yang membuatnya terdiam. Dan di lokasi lain, Sergei yang rupanya telah berhasil selamat segera menghubungi Calypso. Dia memperingatkan bahwa semua ini cuma jebakan. Dan saat itu, beberapa pria mencurigakan mulai memasuki kantor Calypso. Menyadari bahaya akan datang, Calypso pun pergi sebelum terlambat. Sementara itu di markas Rinho, dia dengan bangga menunjukkan perubahan tubuhnya kepada Dimitri. Hasil eksperimen yang dilakukan oleh Miles Warren, seorang ilmuwan di New York. Dengan tubuh yang lebih kuat dan tahan terhadap serangan, Rinho merasa telah menjadi sosok yang tak terkalahkan. Dia pun menawarkan kerjasama kepada Dimitri untuk mengambil alih bisnis Nikolai. Tetapi Dimitri menolak dengan keras dan mentah-mentah karena dia nggak mau mengkhianati bapaknya sendiri. Lantas, Rinho pun malah murka. Dia pun bersiap akan membunuhnya. Tetapi Bert menghentikannya. Dia ngingatin bahwa mereka masih membutuhkan Dimitri karena Sergei masih hidup. Dan gak lama setelah itu, Vortigern pun datang membawa info baru. Dan berdasarkan analisisnya terhadap racun yang digunakan Sergei, dia menyimpulkan bahwa Sergei bersembunyi di Siberia, satu-satunya tempat di mana tanaman beracun yang mengandung racun itu tumbuh. Mendengar info itu, Rinho pun memutuskan untuk segera memburunya. Analisis Vortigern pun benar. Kini Sergei berada di hutan Siberia dan bertemu dengan Calypso, lalu membawanya ke markasnya yang tersembunyi. Di sana, Calypso melihat berbagai ramuan herbal dan senjata yang disiapkan Sergei. Sergei ngungkapin bahwa selama ini dia mencoba memahami isi ramuan yang dulu diberikan oleh Calypso saat dia diterkam singa. Tapi Calypso jelasin bahwa ramuan itu merupakan warisan neneknya. Tetapi ia sendiri nggak tahu seluruh komposisinya karena sang nenek sendiri telah lama meninggal. Dan ketika Sergei bertanya apakah masih ada ramuan tersebut, Calypso pun menjawab bahwa persediaannya sudah habis. Dan jauh di dalam hutan, Rinho dan anak buahnya telah tiba untuk memburu Sergei. Vortigern telah menyiapkan senjata khusus berupa anak panah beracun yang mampu melumpuhkan Sergei. Rinho kemudian menyuruh Dimitri untuk menghubungi Sergei. Dalam percakapan singkat, Rinho menawarkan kerjasama untuk mengambil alih bisnis kriminal ayah mereka. Tapi Sergei menolak mentah-mentah. Karena negosiasi alot, Rinho pun memerintahkan anak buahnya untuk memburu Sergei. Dan gak lama kemudian, tiba-tiba Dimitri memanfaatkan itu untuk melarikan diri. Sementara itu, Sergei bergerak cepat. Sergei berhasil menghindari ledakan. Tapi saat dia hampir keluar dari area pertempuran, Vortigern menembaknya dengan anak panah beracun. Racun itu membuat Sergei berhalusinasi, melihat bayang-bayang laba-laba raksasa yang paling ditakutinya. Dalam keadaan linglung, Sergei menjadi sasaran empuk dan dihajar habis-habisan oleh Vortigern. Dan sebelum Vortigern sempat menghabisi Sergei, Calypso datang dari bayang-bayang dan menembakkan panah ke kepala Vortigern, membunuhnya seketika. Anak buah Rinho yang melihat dari kejauhan mengira Vortigern telah berhasil membunuh Sergei, lalu kembali melaporkannya ke Rinho. Si Calypso yang masih menyimpan sedikit ramuan neneknya segera memberikannya kepada Sergei untuk menyembuhkannya. Sementara itu si Dimitri akhirnya berhasil tertangkap kembali oleh Bert dan dibawa kembali ke markas Rinho. Mengetahui Sergei telah mati karena laporan anak buahnya,
Rinho memutuskan untuk menahan Dimitri lebih lama, berharap Nikolai akan menebus anaknya ini. Tapi di tengah perjalanan, rombongan Rinho dikejutkan oleh kawanan banteng liar yang berlari ke arah mereka. Dengan sigap, Dimitri memasang sabuk pengaman, sementara Rinho melepaskan selang obatnya dan berubah menjadi monster badak. Sergei pun muncul menantang Rinho dalam pertarungan langsung. Dalam kondisi terdesak, Sergei melihat celah di perut Rinho, tempat selang obatnya terpasang, dan dengan cepat Sergei menusukkan besi ke lubang itu, menyebabkan Rinho kesakitan. Ia pun kemudian mengikat Rinho dengan tali dan melemparkannya ke arah kawanan banteng. Rinho yang gak berdaya akhirnya dilindas dan sekarat di tempat sebelum dia mati. Dan dalam napas tersengal, Sergei pun bertanya kepada Rinho siapa yang memberitahu identitasnya sebagai sang pemburu. Dengan sisa tenaga, Rinho pun ngasih tahu bahwa justru orang terdekat Sergei sendirilah yang mengirim rekaman itu. Dan Dimitri pun datang dan dia berniat membunuh Rinho. Sergei segera menghentikannya. Dia nggak ingin adiknya berubah menjadi pembunuh seperti mereka berdua ini. Beberapa bulan pun berlalu. Sergei kini menemui bapaknya yang tengah berburu di tengah hutan. Tanpa basa-basi, Sergei bertanya apakah benar kau yang mengirim video yang mengungkap identitasnya kepada Rinho, Pak? Dan dengan santai, bapaknya pun mengakui bahwa dialah memang melakukannya untuk menyingkirkan Rinho. Meskipun itu berarti mempertaruhkan nyawa Dimitri. Tapi dengan semua itu, bapaknya ini yakin bahwa Sergei mesti akan melakukan segala cara untuk menyelamatkan adiknya. Sergei pun marah karena dimanfaatkan. Sergei pergi meninggalkan bapaknya ini begitu saja. Dan saat itu juga seekor beruang besar tiba-tiba muncul dan menyerang bapaknya. Tanpa rasa iba, Sergei membiarkan bapaknya mati. Dan beberapa bulan setelah kejadian itu, Sergei kembali menemuin Dimitri untuk merayakan ultahnya. Tapi dia terkejut saat mengetahui bahwa Dimitri telah menemui seseorang dokter di New York yang mengubah dirinya. Kini Dimitri bukan lagi anak lemah yang selalu diremehkan. Gak lama, dua anggota mafia datang memberikan laporan kepada Dimitri. Dan Sergei pun syok, terkejut saat menyadari bahwa adiknya kini meneruskan bisnis bapak mereka. Sergei mencoba memperingatin Dimitri agar gak menjadi seperti bapaknya. Tapi Dimitri justru nyebut Sergei sebagai orang munafik. Dia menegaskan bahwa Sergei lebih mirip bapak mereka daripada yang dia sadari. Dan saat Sergei mencoba menghentikannya, Dimitri menunjukkan kekuatan barunya. Hey! Dad left you something. Sergei pun hanya bisa menatap adiknya dengan kecewa, menyadari bahwa dia telah kehilangan satu-satunya keluarga yang tersisa. Sergei, each of us has path to walk more than my child. You are me. We are hunters. Dan dengan ini, film pun berakhir sampai di sini. Terima kasih.